Kalau ingin ibarat juara lah, itu prosesnya sih, proses terus pernah kalah gitu. Yang penting itu pernah kalah gitu. Harus pernah kalah. Harus kalah. Kenapa kok harus pernah kalah? Kalau menang terus kita nggak tahu kelemahan kita di mana. Gitu. Nah, kalahnya bukan ngalah berarti. Bukan, bener-bener kalah. Kamu Bener kalah ya? Iya. Jadi maksudnya taktiknya kita itu sudah paling oke, tapi ternyata kebaca. Iya. Ada yang baca, ada yang ibarat ada yang motong gitu. Kan kita nggak tahu kan ini game battle royale gitu loh. Untuk semua dievaluasi terjadi ya, kita gitu. bolongnya atau lubangnya Iya, di mana gitu betul. ya. halo, NN Talkers, kita ketemu lagi di acara sharing-sharing dari kami, Novi dan Nurdin. Kita bicara-bicara tentang berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita, mengenalkan profesi-profesi baru yang sekiranya nanti bisa digunakan sebagai inspirasi, insight, atau referensi kalau teman-teman ada yang habis lulus SMA atau SMK mau kuliah atau mau milih jurusan kuliahnya, yang bekerja mau menekuni bidang pekerjaan barunya. Dan karena saat sekarang ini banyak sekali profesi-profesi baru yang muncul, kita juga mengenalkan profesi-profesi yang mungkin tidak biasa dan tapi sekarang ke depan akan makin banyak. Betul, dan banyak anak muda yang menekuni juga. Dan banyak anak muda yang menekuni, dan karena sekarang ini banyak main game dan sebagainya. Nah, kita nanti akan berkenalan dengan salah satu player gamers dari e-sport. Tapi kita ngobrol dulu Pak Nurdin. Iya. Ini kita ini ada di mana ya? Kita lagi di salah satu hotel di Surabaya Barat di HR Mamat. Kita lagi di Haris Bundaran Satelit. Orange semuanya. Stay bright, bright. Haris Hotel. Oke. Dengan apa? Tagline-nya Cheers. Cheers, betul. Jadi hotelnya baru sehingga bisa dipastikan semuanya masih baru juga gitu. Jadi suasananya, ruang-ruangnya dengan desain-desain yang baru. Dan di sini hotel yang ada convention hall-nya sih, Betul. ya kan? Dan cukup besar convention hall-nya jika ada event yang ingin diselenggarakan di salah satu hotel di dekat pintu tol itu ada di Haris Bundaran Satelit. Ya, untuk menginap, untuk acara, untuk kegiatan apapun cocok lah gitu. Ya. Oke, Bu Novi, kita Ya. kedatangan siapa nih? Kita kedatangan temen namanya, Temen. iya kan temen, semuanya sesama iya. usia, teman, Dianya nggak rela, sesama usianya dianya nggak rela. namanya Duta Pratama Gary, tapi nama bagiannya Gary gitu ya, kita biasa panggilnya Gary. Iya. Nah, ini adalah salah satu yang saya bilang tadi, Gamers. gitu. Iya. Dan ternyata gamers sekarang itu bisa jadi salah satu mata pencaharian, dan yang nantinya kita akan obrolkan apakah akan ditekuni dan bagaimana prospek kedepannya. Iya. Oke, jadi kita sapa dulu Mas Gary, apa kabar? Baik. Gini ya, tolong disorot, ini wajah gamers kayak gini nih. Ger, jadi menekunin suatu ibaratnya olahraga yang sebenarnya dulu itu satu bingung olahraga apa enggak sih kok namanya e-sport kan gitu loh. Olahraga yang pencet jempol gitu. Kalau imaji saya kan atau di benak saya orang-orang dulu mungkin ya bahwa olahraga itu adalah benar-benar tubuhnya itu bergerak kan gitu. Entah itu atletik, entah itu renang, entah apa kan gitu. Ternyata ke belakang sini 5 tahun terakhir itu semakin digaungkan namanya e-sport ya Ger ya. Iya, Dan menekunin yang namanya e-sport itu melalui game, ya Ger? Betul. Nah, kalau Gary sendiri mulai kapan bermain game dan menjadikan itu sebagai sarana untuk e-sport? Kalau untuk bermain game sendiri mulai dari tahun 2018. 2018 berarti 4 tahun yang lalu? 4 tahun. Itu SMP? Oke. SMP. Saat Kelas SMP ya? 9. Kelas 9. Itu gimana ya? Cuma seperti anak-anak yang lainnya suka Ya udah, nge-game gitu ya aja. main gitu. Awal-awalnya ya, Iya. awalnya main game aja ya gitu. Game apa waktu pertama kali dilakukan atau dimainkan?
Ya, game PUBG itu baru pertama kali rilis, ya nggak pertama kali banget sih, cuman dikenalin sama temen gitu. Oke. Jadi begitu PUBG muncul langsung main PUBG. Ya, Jadi 4 tahun ini menekunin PUBG terus. sedikit banyak kesana. Oke? Sedikit banyak ya. Sedikit banyak ya main PUBG ya. Oke. Sehingga akhirnya itu dijalankan bertahun-tahun selama 4 tahun ini ya, Ger. Iya. Apa sih kenikmatannya Ger main game itu, Ger? Ini nggak imagine kita ini, nggak imagine gitu ya. Apa Ger kenikmatannya, Ger? Lebih ke apa ya, ekspresi diri sih, Ekspresi diri. Iya. Oke. biar nggak Ekspresi gimana orang gini-gini kok? ya kayak ngeluapin emosi yang kayak nggak buang-buang lempar-lempar apa, kalau lagi emosi udah main aja. Oh, jadi meluapkan emosinya sambil gini ya, Ger ya? Betul. Oke, emang Bisa bisa fokus ya? main PUBG lagi sama emosi itu, Ger? Setahu saya main PUBG itu kan game perang kan? Iya, Ya kan? Dan butuh mikir strategi kan? betul. Gimana emosi sambil mikir Bunuh strategi orang, itu? bunuh musuh. Iya. Iya, nah, endingnya bunuh musuh gitu kan? Betul. Itu gimana, Ger? Kalau kayak gitu kan biasanya di turnamen gitu. Kita kalau turnamen satu tempat satu venue Iya. itu, kalau bunuh orang tuh teriak-teriak gitu. Ya nggak Oh, teriak-teriak oke. sih, sebetulnya ke ngedownin mentalnya musuh. Oke. Bahkan ngasih julukan nama di mana di online musuhnya itu juga namanya nama sing ajaib-ajaib ya, Ger ya? Iya betul. Nggak tahu Bu Novi. Nggak ngerti saya. Jangan diungkap di sini. Jadi sambil teriak-teriak gitu kan, Ger ya? Iya, betul. Itu untuk meluapkan emosinya dengan nama-nama yang ajaib-ajaib itu ya. Iya. Di Jadi apa? Kan karena mainnya bergrup gitu ya, Iya, jadi berkelompok satu, gitu, empat gitu ya. orang. Empat orang, empat empat orang gitu Iya. ya. Jadi kok kita bisa ngalahin dia, kita tuh teriaknya apa namanya? Itu kayak ngeluapin gitu. Diluapin gitu ya. Terus sambil ngomenin musuhnya itu kan. itu gitu Ya, boleh nggak sampai sih ngece-ngece gitu? Tergantung peraturannya dari yang pihak panitianya gitu. Kalau Oh, nggak oke. boleh ya diem gitu udah. Oh, kalau nggak boleh diam. Iya, gitu. udah ngatain pakai mic sendiri gitu. Oh. Ya 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 ya. Terus apa sih yang selama ini kok terus dari 2018 nih sampai 2022 kan sekarang ditekuni terus gitu ya, bahkan pakai latihan-latihan. Sebenarnya apa sih yang membuat itu kok bisa terus apa ya istilahnya stuck ke sana gitu loh? Mm-mm. Fokus ke situ Oh. terus gitu kan. Kan kalau di event resmi atau official itu ada tiap tahun sekali itu ada filter buat ke jenjang pro scene-nya ke sana. Jadi Oke. tiap tahun kita tuh latihan buat ngejar yang ke sana. Cuman ya lagi mungkin belum rezekinya belum nyantol ke sana gitu. Oke. Jadi tiap tahun kita tuh ada lah gitu. Untuk kejar levelnya itu ya. Iya. Oh oke, gitu tuh kompetisinya kalau kan seperti apa ya? Seperti sebuah turnamen gitu, itu ada area-areanya nggak sih? Misalnya, apa ya, misalnya tingkat Surabaya, terus Jawa Timur, terus nasional Ya, atau apa itu gitu? mungkin baru muncul tahun ini sih. Yang dulu-dulu itu belum sampai ke Jatim lah atau apa. Kan sekarang ada tuh PBSI, jadi kita yang ibaratnya nggak ngejar sampai yang bertahun-tahun gitu. Jadi ada jenjangannya, Surabaya sendiri, Jatim sendiri. Nanti bertingkat ke Porprov lah atau apa, itu nanti ada gitu. Apa tadi PBSI? PBSI, Apa itu singkatan dari? singkatan dari kayak ya kumpulan dari e-sport Surabaya sendiri. Oh, PBSI e-sport. Surabaya ada. Itu di bawah KONI atau gimana? Iya, di Bawah bawah KONI. KONI. Bawah KONI ya. Sekarang Oke. di bawah Karena ya tadi jadi sport ya olahraga Iya. ya. Ger, kalau sehari itu latihan berapa lama sih, Ger? 6 jam. 6 jam ya. Iya. Kok kayak belajar ya? Belajar aja mungkin Belajar 2 cuma jam. 2 jam. 2 jam maksimal. Mata udah capek lu 2 jam. Iya. Capek. Loh itu kan mainnya di handphone gini kan? Iya. Berarti Betul. apa nih? Apa matanya harus apa ya? Syaratnya apa ya? Nggak ada syarat sih, yang penting tahu gitu kita hari ini mau latihan apa, nyari apa. Ya udah 6 jam tadi tuh dibagi 2 sesi tapi kita. Oh, Bagi 2 Sesi sesi. siang sama malam gitu. Dan itu sama timnya Gary itu ya dibagi ya. Iya. Oke. tapi by the way ya, kalau misalnya saya orang tua nih lihat anak saya nge-game kayak gitu, saya tak larang loh ya. Orang tuanya Gary Dulu larang juga dilarang kan? nggak dulu? Dilarang sih dulu. Dilarang. Iya. Terus gimana? Kamu nekat-nekat, sembunyi-sembunyi, tak gimana? Enggak. Kalau sembunyi-sembunyi ntar hasilnya jelek gitu. Mending Oke. kita kalau turnamen ya izin turnamen, terus pulang bawa duit udah seneng gitu.
Oh, Oh. dulu. Penting dapat income sendiri gitu. Oh, Oke. oke. Yang- Dulu awalnya yang membuat kamu terus kemudian, oh iya aku mau menekuni ini lebih jauh gitu. Awalnya itu apa? Bemnya gitu apa dulu? Apa karena ada sosok tertentu? Ada. Oh, ternyata dapat duit ya atau gimana? Ada, jadi ada player dari Surabaya sendiri. Sekarang main di SEA Games juga sekarang orangnya. Oke, sekarang lagi di Vietnam. Iya, betul. Oh, ikut SEA Games. Iya. Jadi nanti kepingin seperti itu ya? Ya, Oh, pasti. oke. Ya, 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 ya. Ya berarti arahnya nanti ke atlet ya. Iya. Itu Atlet e-sport. apa ya? Pakai mod apa ya? Toolsnya apa? Selain misalnya kayak handphone gitu boleh pakai apa aja? Handphone yang ukurannya 6,5 inci. Cuman itu aja. Itu yang iya udah itu sama headset earphone. Udah sama kipas itu penting biasanya. Ini ya, kalau enggak ya panas lah. Kipas. Bayangin. Terus ini kan kok gini ya kamu dari Nggak ada olahraga stretching atau apa gitu, nggak ada kayak. Paling tangan gini, pakai hand warm gitu biar agak anget kalau misal tremor. Kalau lagi turnamen di tempat-tempat dingin atau apa gitu. Oh, pakai penghangat ya. Iya. Oh, gitu. Ya untuk melemaskan Tangannya. jari-jari. Mata tapi nggak apa-apa ya? Mata aman pokoknya nggak main di gelap gitu udah. Harus di tempat terang. Ya di terang gitu. Ya, ya, ya. Itu ada pelatihnya nggak sih? Iya, Kalau ada tim- mentornya nggak? Timku sendiri nggak ada. Aku sendiri yang jadi pelatihnya. Oh, Saya sebagai game leader juga. Dan namanya kalau namanya nanti ya ketika sudah makin lama kan akan menjadi atlet gitu kan. Nah kalau kayak atlet gitu ada pelatihnya? Ada, pasti ada. terus Oke. yang dilakukan oleh seorang atlet e-sport itu yang dijalanin hari-harinya juga sama latihan 6 jam gitu atau ada latihan lainnya? Ada. Ya kayak kita kalau udah nyampe ke ibaratnya kontrak satu tim gitu, itu pasti ada tiap harinya gitu kayak olahraga pagi, terus makan, terus pemanasan, terus makan siang, terus latihan udah gitu terus. Oh gitu. Iya, jadi ada step-stepnya, nggak asal kita cuman main aja. Gitu. Nah, Ger, e-sport itu kan banyak sekali kan game yang dijalankan kan. Gary Iya. sendiri fokusnya di mana? Di PUBG Mobile aja. Hanya PUBG Mobile Legends aja ya. Itu Iya. aja ditekuni. Enggak ada yang lainnya. Nggak ada, Oh. cuman di game itu aja. Tapi nanti bakalannya kalau misalnya ini akan setelah dengan berdirinya waktu akan makin meluaskan itu atau memang sebenarnya Fokusnya ada di situ fokus aja. gitu aja? Fokus itu aja sih. Fokus Oh itu fokus aja. Iya. di situ ya? Nggak mau kebagi soalnya, pengennya di situ. Oh. Nggak tahu mungkin orang lain mungkin ada yang main game lain buat refresh lah atau apa gitu. Ya tapi apa yang menarik dari games apa Dari PUBG itu? itu yang bagi Gary. Mm-mm. Jadi lebih ke tipikal orang akunya sendiri nggak suka game lain gitu, sukanya yang tembak-tembakan lah gitu. Oh, yang Ibaratnya kayak war gitu lah. game ya, Iya. sukanya war game dan berkelompok. Suka Betul. seperti itu. Iya. Jadi bukan suka game yang personal kita jalanin sendiri, tapi Iya, lebih ke berempat. kelompok dan ngatur strategi gitu ya. Oke. Nah, ini ya Ger, kalau misalnya atlet itu kan ada masa-masa di mana mereka ini motivasinya turun gitu ya. Terus kemudian mereka itu juga capek dengan latihan-latihan. Kalau e-sport itu apakah ngalamin gitu juga nggak sih? Pasti ada. Jenuh. Ada down perform juga. Pasti. gitu. Pasti ada bosen. Titik jenuhnya itu pasti ada gitu. Biasanya ketika tergantung. apa itu? Titik jenuhnya itu muncul ketika bagaimana? Targetnya nggak terpenuhi sih. Ibarat kalau kita main satu musim itu kita tuh pengen berapa achievement sih yang pengen kejar satu musim itu. Kalau nggak dapet atau misal satu musim itu nggak dapet sama sekali itu malah bikin mentalnya turun, performnya juga turun juga. Soalnya saya ngelihatnya kan kayak gini kan cuma untuk seneng-seneng ya, main-main Ya. gitu loh, gitu ya. Hmm. Tapi kalau buat mereka ini sebagai benar-benar sesuatu yang harus Betul. diperjuangkan gitu kan, harus didapetin kayak ada targetnya Iya, ya. Iya. betul. Gitu. Jadi itu yang ternyata bisa membuat apa pemainnya itu juga jadi Dan down harus gitu rutin ya. ikut turnamen kan, Iya. untuk istilahnya menambah Jam terbang. jam terbang, terus kemudian juga menambah kemampuan, ya Iya. kan? Dan dapat poinnya juga kan gitu. Berarti kan kedepannya memang spesialisasinya di PUBG Mobile Legends kan, gitu. PUBG Mobile. Ya kan? Iya. Nah, Ger, kalau dalam setahun ada berapa turnamen sih yang bisa diikuti oleh Gary dan tim? Kalau tahun ini berapa?
hampir lebih dari 15 achievement sih yang aku dapat. Tahun ini 15 achievement yang didapat. Iya, itu online. Itu offline. Jadi di tempat gitu, nggak yang online gitu. Iya, yang offline. Offline Ya kan? semua. Kalau sama online, Online jarang dapat sih. San. online jarang dapat. Iya, Yang offline tuh ada 15 achievement dalam 1 tahun. tahun ini. Oke, berarti dalam setiap bulan itu hampir setiap bulan Satu dapat. Ya? minggu sekali kalau ada event kita berangkat. Ada event kita berangkat gitu. Oke, 15 achievement berarti 15 kemenangan. Iya. Oke, rata-rata sampai berapa, Ger? Nggak tergantung prize pool tiap Iya, turnamen rata-rata, ya. Rata-rata kalau dikalkulasi ya 1 bulan itu dapat 2 jutaan sih per orang. 2 jutaan per orang Per ya? orang. Oke, untuk anak seusia Gary lumayan sih ya. Iya, iya. Karena kan menuju nanti ke atlet, kalau atlet lebih tinggi lagi kan Iya, nantinya iya, kalau iya, seperti itu kan. Tapi mau menuju ke atlet juga kan ya? Iya, pasti. Iya. Tujuannya sih Terus sana. kalau ke sana gimana? Arahnya itu kalau misalnya sekarang ini masih sendirian gitu, supaya kemudian dibina benar-benar gitu menjadi atlet itu caranya gimana? atau gabung dalam satu asosiasi atau gimana? Kita ngikutin turnamen yang diadain tiap kota dulu. Tiap kota dia ada filtrasinya gitu. Nanti ini Surabaya ini ada nanti tanggal 28 29 itu ada seleksi kota. Ada seleksi kota. Iya. Oke, dari seleksi kota itu nanti pas bisa direkrut oleh PBSI. PBSI tadi itu ya Iya, ngisi Surabaya juga. untuk Surabaya sehingga bisa dijadikan sebagai atlet binaan. Iya, betul. Itu ya. Betul. Oke. Dan arahnya nanti ke turnamen-turnamen yang lebih profesional lagi ya kayak misalnya PON, SEA Iya. Games gitu ya. Ya Bu Novi. Iya, iya. Kalau memang arahnya ke situ, kecuali kalau hanya sekedar main game-gamean doang buat Novi ya itu Iya. memang harus diarahkan kan gitu loh. Iya, betul. Kalau Oke. dia kan sudah arahnya memang tekadnya ke sana. Jadi ini mau setiap hari mau apa namanya musim apapun itu tiap hari apa namanya Musim tetap apa? latihan Musim gitu apa? ya. Musim durian, musim rambutan. Musim liburan ya libur sekolah kan gitu nggak Eh. latihan. Nah ini maksud saya apa setiap hari nggak misalnya nggak ada waktu-waktu yang harus libur atau apa gitu. Oh, ada. Jadi kalau di timku itu biasanya latihan 1 minggu itu yang khusus latihan tuh 4 hari, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu ini libur. Libur itu bukan berarti libur kita nggak pegang HP atau nggak main. Liburnya tuh kadang-kadang turnamen kemana gitu. Kan sekalian refreshing gitu. Oh. Karena Liburnya turnamen di situ. kebanyakan diadakan weekend ya, Sabtu Minggu ya. Iya, betul. Oh, jadi betul-betul latihannya persiapannya adalah Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu adalah ikut turnamen sekaligus refreshing. Iya. Kota mana gitu ya. Iya. Ya ibaratnya nggak ada istirahatnya, nggak Iya, ada istirahatnya. nggak ada istirahatnya. Meskipun event kemarin pandemi ya. Iya, Meskipun pandemi pandemi kemarin. kemarin juga apa kegiatannya padat seperti itu ya. Padat juga. Nah pandemi kemarin banyak event online ya berarti ya. Banyak online juga. Offline-nya agak berkurang. Ger, kedepannya menurut Gary bagi atlet e-sport tuh oke nggak sih Ger? Oke juga, tergantung orangnya yang ngejalanin aja. Hmm. Itu menurut saya. Sosok yang menginspirasi Gary di dunia e-sport itu siapa Ger? Dan bagi Gary itu oke nggak yang dijalanin oleh sosok tersebut? Ada, orangnya ada. Jadi aku pengen kayak dia gitu. Cuman nggak bener-bener ngikutin jalannya atau apa nggak. Cuman tak ikutin caranya, step up-nya mereka. Oke. Naiknya ke level ini. Siapa Ger? Yang anak Surabaya itu. Anak Surabaya juga. Yang Iya. sekarang lagi Main di sana main juga. di SEA Games itu ya. Iya. Oh, oke. Oke. Nah, ini kan sekarang ini adiknya ikut jadi timnya juga kan. Ini adik saya sendiri. Adik saya sendiri. Nah, itu orang tuanya itu ngebolehin juga adiknya Karena ngikutin. sekolah kan masih nanti. Ngebolehin. Iya, soalnya kan sekarang apalagi ke event Jatim kemarin dapat juara, kita ngejar itu buat apa? Ke jalur prestasi buat SMA, naik SMA. Kan sekarang masih SMP adik saya. Oh, jalur prestasi lewat untuk ikut. e-sport. Oh, Bisa. iya. Jadi ada Iya, betul sih. Iya kan ada atlet lah apa yang Betul, prestasi ikut di jalur bidang prestasi. seni juga kayak gitu. Bahkan kuliah pun juga ada jalur prestasi kan gitu loh. Iya, iya. Tapi nggak ganggu aktivitas belajarnya adiknya masih SMP. Enggak, kita kan ada 5 orang playernya. Jadi yang main kan 4. Jadi Iya. kalau semisal ada kayak ulangan atau apa belajar, jadi
Yang ini berhenti dulu, diganti yang satunya. Cadangan ya, Iya. pasukan cadangan. Itu sebenarnya nge-game gitu kalau misalnya player-playernya itu yang paling tua itu seusia berapa sih? Kalau di tim saya apa? Semua Atau di secara umumnya? 20-an lah, 20 itu banyak. Cuman yang kepala 3 itu ada, cuman nggak terlalu banyak juga. Dan sudah mulai pensiun nggak yang kepala 3 itu? Pensiun mungkin. Udah mulai pensiun. Sudah Iya. pensiun, iya. Nah nanti kamu kalau sudah kepala 3, Iya. Ger, gimana? kamu? Planningnya? Kayak itu sih, lebih ke bantu usaha orang tua aja. Bantu usaha Oh, orang bantu tua. usaha orang tua. Kan tadi tuh ada orang yang kemudian jadi figur, yang jadi panutan gitu kan. Iya. Nah, ini kan berarti apa, orang ini selain menjadi atlet gitu kan, ada sepak terjangnya yang kemudian kita bisa lihat gitu kan. Nah, kira-kira ini kalau misalnya sudah pensiun sebagai atlet, itu gimana supaya yang tadi lo sudah dijalanin itu nggak hilang gitu loh? Mungkin dia buka platform Kebayang. live streaming gitu, biar Buka nggak apa namanya? hilang. Platform live streaming. Oh, platform Oke. live streaming. Atau nggak kepikiran nggak jadi seorang mentor atau coach? Bisa juga. Nah, Bisa. kan karena ketika pengalaman bertahun-tahun menjalani aktivitas di sport tersebut kan pasti bisa digunakan untuk sebagai seorang mentor atau coach kan gitu loh. Iya, pengalaman, dari segi pengalaman bisa. Ya. Dari proses yang sekarang ini kalau ikut kompetisi-kompetisi dan sebagainya, itu apa sih yang membuat sebuah tim itu bisa jadi juara gitu? Apakah pribadi masing-masing orang-orangnya Ya. ini orang-orang yang hebat-hebat? Bagaimana menyolidkan timnya? Harus seperti apa? Kalau ingin ibarat juara lah, itu prosesnya sih, proses terus pernah kalah gitu. Yang penting itu pernah kalah gitu. Oh, harus pernah kalah. Harus kalah. Kenapa kok harus pernah kalah? Kalau menang terus kita nggak tahu kelemahan kita di mana. Gitu. Nah, Oh. kalahnya bukan ngalah berarti. Bukan, bener-bener kalah. Kamu Bener kalah ya? Bener Iya, Jadi maksudnya taktiknya kita itu sudah paling oke, tapi ternyata Ternyata kebaca. iya. Oh. Ada yang baca, ada yang ibarat ada yang motong gitu. Kan kita nggak tahu kan ini game battle royale gitu loh. Untuk Semua dievaluasi ya terjadi kita gitu. bolongnya atau lubangnya Iya, di mana gitu betul. ya. tadi itu loh kan ini tim harus teamwork itu gimana sih? Ya, menyolidkan. Menyeimbangkan masing-masing 4 orang yang beda-beda ini. Jadi kita 4 orang itu ada role atau bagian masing-masing Ya, gitu. role-nya apa aja? Yang satu orang depan itu sebagai skuter itu ibarat kalau kita itu titik dari titik turun pertama mau ke menuju selanjutnya itu ada yang apa ibaratnya mengintai gitu loh. Ya. Lihat-lihat dulu ngecek. Oh, Nah, yang orang kedua ini biasanya di tim saya itu ada isinya raser atau biasanya yang buat ngobrak-ngabrik musuh gitu. oh. Ya. Yang ketiga, saya biasanya ngisi pakai orang support itu biasanya yang nempel si orang yang paling depan buat nge-backup dia. Dan yang terakhir itu sniper gitu. Oh, penembaknya. Menembak citunya dari sniper yang tadi. Kayaknya Nah. raser kamu, raser. Ini Bagian ngobrak ngabrik. enggak, saya pengintai saja. Dan ngasih kode. Lo kan ada Ger ya? Ada. Lebih enak kalau raser. Oke, Ger. Tapi kan karakter dari orang masing-masing itu tadi kan mulai dari pengintai, raser, sampai kemudian sniper tadi itu kan harus apa ya menyinkronkan antara pribadi satu dengan yang lainnya kan. Iya, Misal kamu dengan adikmu dengan dua yang lainnya kan karakternya bisa beda-beda Beda-beda. kan. Nah, menyinkronkan karakter itu gimana Ger? Maksudnya soal supaya ini loh, Chemistry-nya tahu dapet. bahwa Iya, ungkapan biar harus chemistry-nya dapet gitu loh. bertindak. Ya, gitu, gampangannya gitu. itu kita biasanya latihannya itu dua-dua. Ibarat kalau saya sama adik saya kan pasti tahu kan sehari-hari. Iya, lah kan jualannya kan saya nggak split ketemu. dua-dua gitu sama teman saya gitu. Udah gitu latihannya. Nongkrong bareng gitu. Kadang juga nongkrong juga bisa. Terus tiap turnamen atau apa kita ngobrol terus bonding bareng. Bonding gitu. bareng. Iya. Dan itu aja. Yang leadernya biasanya siapa, kamu ya? Saya sendiri. Oke, berarti pembagian timnya Saya juga. kamu yang ngatur ya? Iya. Dan biasanya kamu apakah versatile itu di berbagai posisi bisa, ataukah kamu hanya di satu posisi? Semua orang kalau tim saya All tuh round atau- harus bisa semua. Harus bisa all round ya Iya. gitu ya? All round itu berarti bisa jadi sniper, Iya, iya, bisa iya. jadi Fleksibel. fleksibel ya Iya. berarti ya? Berarti semua harus bisa mendalamin itu masing-masing ya? Betul.
Oke, jadi kalau ini saya sebagai orang tua ini, untuk mungkin juga ada orang tua lain yang lagi nonton ini, untuk meyakinkan mereka bahwa kalau kita mendalami game ini, kemudian ada manfaat lain yang bisa didapatkan di kehidupan sehari-hari yang tidak di dalam game. Itu kira-kira apa ya? Seperti kalau anak-anak sekarang kan suka kadang yang keluar malam atau pulang malam, kita kan bisa buat waktu itu di rumah aja gitu buat main. Yang pasti nggak keluyuran. Oke. Jarang melayap. Jadi Bapak Ibu supaya putranya ada keluyuran kemana-mana nggak jelas, di rumah boleh Pak, tapi dia akan nge-game ya. Aman, kelihatan anaknya aman. Buka kamar, anaknya di kamar, gendong di kamar. Oke, terus kedua apa Mas? Yang kedua pola pikirnya lebih cepat sih buat belajarnya anaknya itu sendiri gitu. Oke. Karena di Mainnya PUBG, strategi. main strategi ya. Iya. Jadi ngatur ritme Nggak itu. game itu semua. aja banyak juga sih gitu. Yang Oke. buat belajarnya itu sendiri gitu. Oke. Jadi problem solving, kemampuan memecahkan Iya. masalahnya itu jadi lebih Lebih kompleks gitu ya. Terus Gitu. apa lagi? Itu aja Tim sih. kayaknya. Ya. Jadi, iya. Jadi lebih Bisa ngerti jadi. kan menyesuaikan dengan gaya main yang lain-lain gitu. Iya, Jadi kita lebih ini harus cepat, ngerti fleksibel. kalau dia mikir gini, saya harus ngimbangi dengan cara apa kayak gitu. Jadi lebih empati ke orang lain, bisa menyesuaikan. adaptasi lah ibaratnya. Adaptasi. Fleksibel dengan keadaan juga gitu. Bisa. Oh, oke. Oke, yang pasti kedepannya adalah profesi sebagai seorang atlet e-sport, ya kan, mulai berkembang banyak, ya kan. Iya. Kemudian event-event juga sudah mulai banyak, Iya. dan bahkan juga sudah menjadi salah satu cabang olahraga diakui mulai dari PON, SEA Games, secara Olimpiknya juga ada ya. nasional, Iya. Olimpik khusus e-sport juga ada ya di Ada. dunia itu ya kalau nggak salah. Nah, dan juga prize money-nya juga lumayan gede, Gede ya kan. juga. Terus belum lagi juga dapat endorsan ya kan ya. Iya bisa gitu. Nah, itu juga sangat lumayan. Terutama Iya. di endorsan itu ya, Bu Novi ya. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya nanti menjadi seorang mentor, nanti juga akan dapat lagi, Iya. gitu ya akhirnya. Oke, jadi ini Bapak Ibu sekalian ya yang punya putra-putri Iya. yang sekarang suka nge-game gitu, bisa putra-putrinya diarahkan supaya Diarahkan. menjadi player yang nantinya profesional dan bisa menjadi atlet karena manfaatnya juga sangat banyak dan juga seperti atlet yang lain sudah diakui sebagai salah satu cabang olahraga yang ada di bawah KONI. Betul. Dan karena olahraga kekinian yang tadi itu Iya. endorsannya banyak. Betul. Iya. Oke, jadi tadi ngobrol dengan Gary, seorang gamers awalnya sejak tahun 2018 sampai sekarang 4 tahun menekuni dunia game, khususnya di PUBG Mobile Legends dan fokus di situ. Dan dalam setahun bisa 15 achievement yang didapatkan. Yang terbesar apa, Ger? Jawa Timur, event di Jawa Timur itu. Event di Jawa Event di Jawa Timur. Timur. Iya, yang terbesar dua ya? kali. Saya 2 kali. Oh, 2 naik kali? panggung. Iya. Wow. Oke, nanti dikejar terus yang nasional ya, Sampai nasional, Ger? Ger. Amin. Nah, jadi ibaratnya seperti itu bahwa kalau anaknya sudah di Bu Novi bilang main game diarahkan. Kalau memang tujuannya menjadi seorang atlet, ya diarahkan untuk menjadi seorang atlet yang beneran. Kalau sekedar menjadi hobi saja, ya berarti dibatasin, Iya. ya kan? Karena memang ternyata fokusnya bukan di situ, fokusnya di lain. Karena memang kita tidak bisa menafikan bahwa dunia sekarang kembali lagi dunia gadget, ya Bu Novi ya. Iya. Anak kecil pun sudah mulai pegang gadget tapi diarahkan gitu kan. Karena kalau memang kita bisa memungkiri bahwa sekitarnya ketika anak-anak itu bermain gadget, otomatis anak-anak kita juga akan bermain gadget juga. Tetapi tujuan seperti apa itu yang diarahkan. Ya. Oke. Sukses ya Ger ya untuk Iya. kedepannya Turnamen-turnamennya juga supaya makin naik kelas. Tuh, dan menjadi seorang atlet e-sport yang handal di Surabaya dan Jawa Timur, bahkan mungkin di nasional, ya Ger ya. Iya. Oke, thank you kembali lagi sekali lagi untuk Haris Hotel, ya kan. Stay bright at Haris Hotel di Bundaran Satelit. 5 menit aja dari gerbang tol Bundaran Satelit Surabaya. Oke. Ya, oke, Kita kita ketemu di NN Talk berikutnya, di sesi berikutnya dengan pembicara-pembicara yang lain Iya. dan bicara tentang profesi-profesi yang lain Iya. yang tidak kalah menariknya. Dan terima kasih kepada Haris Hotel. Kita ketemu di waktu yang akan datang. Iya. See you.